Shalom Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam acara Sapaan Gembala GKI. Bersama saya Yonatan yang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Jember. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, ketika Engkau memberikan kesempatan yang indah untuk kami merasakan kasih setiamu. Dan kini kami ingin lebih dalam lagi mengerti betapa besar Engkau mengakui kami sebagai anak-anak-Mu, menggunakan serpihan-serpihan firman yang akan kami terima. Biarlah kami membaca dan mendengar dengan baik, sehingga apa yang kami masukkan ke dalam hati kami, itu semua yang kami keluarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan bagian Alkitab menurut Injil Lukas 15 ayat 14 sampai 17. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hampir seluruh negara di dunia memiliki yang namanya nomor darurat nasional, termasuk juga Indonesia. Mungkin dari antara kita lebih banyak mengetahui nomor darurat dari negara Amerika dibandingkan negara Indonesia. Kalau Amerika kita semua tahu nomor daruratnya adalah 911 atau 911. Namun bagaimana dengan Indonesia? Kira-kira berapa nomornya? Teman-teman semua, nomor darurat Indonesia adalah 112. Jarang ya yang tahu ya. Mungkin ada juga yang baru tahu, bahkan saya pribadi juga baru mengetahuinya beberapa waktu lalu. Mungkin kalau tidak membuat renungan sapaan gembala, saya tidak tahu mengenai nomor darurat Indonesia. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini nomor darurat yang sangat penting. Kenapa? Karena nomor ini adalah nomor yang dapat menghubungkan kita ketika kita berada di dalam keadaan darurat dengan instansi-instansi yang dibutuhkan, seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, atau bahkan kepolisian. Dan nomor darurat ini mesti kita hafal. Namun sayangnya Bapak Ibu serta Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering lupa akan nomor darurat ini. Ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan dan membutuhkan instansi dengan cepat, kita malah lebih baik bertanya dan menelpon teman kita dibandingkan menelpon nomor darurat. Kita lupa nomor darurat kita. Tapi nggak apa-apa, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, karena Injil yang kita baca tadi juga menunjukkan kisah serupa dari seorang yang lupa akan nomor darurat yang mesti dihubungi ketika dia merasa tertekan. Ya, tokoh itu adalah si bungsu. Si bungsu dalam cerita anak yang hilang seringkali kita ketahui ceritanya. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang hafal sekali dengan ceritanya. Tapi pada hari ini kita bisa melihat sosok si bungsu yang sempat lupa menghubungi siapa ketika ia sedang merasa tertekan. Si bungsu sedang merasa kesulitan. Kalau kita lihat di dalam kisahnya, si bungsu digambarkan sangat-sangat darurat dan tertekan. Dia digambarkan dengan sangat baik oleh Injil Lukas ketika ia menjaga babi dan juga meminta makanan dari babi berupa ampas makanan. Itu menggambarkan sesuatu yang sangat buruk. Mengapa? Karena babi pada saat itu adalah sesuatu yang haram dan najis, sehingga tidak ada yang mungkin orang Yahudi yang mau menjaga babi. Tapi tidak apa-apa, tapi ini adalah penggambaran si bungsu yang begitu melarat. Dan di saat itu dia mengalami yang namanya lupa menghubungi nomor darurat yang tepat.
Dia lupa akan seorang atau sesosok yang pasti menerima dia dan membantu dia di saat darurat. Dia lebih memilih untuk meminta tolong kepada seseorang di negeri itu, yaitu mungkin bisa jadi pemilik babi atau mungkin juga orang-orang di sekitar daerah sana, dibandingkan nomor darurat yang tepat. Dan di ayat 17 ia teringat oleh satu kontak darurat yang mestinya ia hubungi, yaitu Bapa. Sang Bapa yang memiliki harta berlimpah-limpah, Sang Bapa yang memiliki banyak makanan untuk ia makan, Sang Bapa yang memiliki banyak kasih untuk dibagikan kepada dia. Bapak Ibu serta saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita, termasuk saya, lupa dengan yang namanya nomor darurat. Seringkali kita menjadi sosok si bungsu yang lupa meminta bantuan kepada siapa ketika kita merasa tertekan. Kita sebagai pengikut Kristus yang setia, ketika berada di dalam keadaan darurat, mestinya menghubungi Sang Tuhan Pencipta, Bapa dari kita semua, Sang Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa. Di masa-masa sulit seperti ini, banyak terjadi PHK, ekonomi yang merosot, bahkan mungkin ada pergumulan-pergumulan pribadi yang tidak bisa dijawab oleh masing-masing kita secara pribadi. Kita lebih memilih untuk mencari pertolongan di luar firman. Kita lebih memilih mencari pertolongan di luar keberadaan kuasa Allah. Padahal Bapa Sang Pencipta siap merengkuh kita semua untuk menolong dan juga membantu kita. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara semua, kita diingatkan untuk mau kembali meminta tolong, untuk menghubungi nomor darurat yang tepat, yaitu Tuhan yang menciptakan kita dari seluruh kehidupan di dunia. Indonesia memiliki 112. 911 juga dimiliki oleh Amerika. Pengikut Kristus hanya perlu berdoa dan menyerahkan diri penuh kepada Tuhan. Kita perlu menggaungkan pergumulan kita kepada Dia Sang Pencipta. Baru setelah itu, pertolongan tak terduga akan datang tanpa kita kira. Pertolongan kasih-Nya akan menyertai kita tanpa perlu kita memencet nomor satu nomor pun dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan akan datang di saat masa-masa darurat setiap manusia yang Ia cintainya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan bahwa kami adalah manusia yang seringkali lupa kemana kami meminta pertolongan. Dan biarlah Tuhan, dengan firman hari ini kami diingatkan untuk selalu meminta kebantuan kepadamu, untuk selalu menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan Sang Pencipta yang mengasihi kami. Dan biarlah di masa-masa sulit ini kami dikuatkan, kami dibantu, dan kami diberikan keteguhan iman untuk terus mempercayakan diri kami kepada firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.